Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali, kita dapat berkumpul kembali, kita dapat menjalankan aktivitas kita yang semua itu adalah bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaat serta pertolongannya kelak di hari akhir. Tribuns yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan mengkaji berkaitan tentang bagaimanakah urutan pelaksanaan dalam suatu akad pernikahan yang biasanya dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam muamalah kita sehari-hari. Sejatinya rukun dalam sebuah pernikahan itu ada 5. Yang pertama adalah harus adanya calon mempelai laki-laki. Yang kedua adalah harus adanya calon mempelai perempuan. Dan yang ketiga adalah harus adanya wali dari calon mempelai perempuan. Kemudian harus adanya 2 saksi dan harus adanya sighah, yaitu berupa ijab dan qabul. Sejatinya dari rukun dalam sebuah pernikahan ini sudah menunjukkan kepada kita bahwa siapa saja yang harus hadir dalam sebuah akad pernikahan, tentunya di sana harus dihadiri oleh kedua mempelai, baik itu laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Dan kemudian saksi dalam sebuah pernikahan ini adalah saksi dari seorang calon mempelai perempuan, dan kemudian juga harus dihadiri oleh 2 orang saksi, yang mana tentunya saksi ini memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi. Adapun syarat-syaratnya adalah diantaranya seorang yang menjadi wali, dia haruslah seorang yang berakal, dalam artian dia sehat pikirannya, tidak gila, dan dia sehat, mampu berpikir dengan baik. Kemudian yang kedua adalah balik, dalam artian orang yang mumayyiz, belum boleh untuk menjadi saksi. Baru yang ketiga adalah dia harus beragama Islam, karena agama Islam juga menjadi bagian dari syarat yang harus terpenuhi dari seorang saksi. Dan kemudian harus adil secara zahir, dalam artian dia konsisten menjalankan syariat, ajaran agama dengan baik dan benar. Kemudian ia dalam kondisi merdeka, dalam artian tidak menjadi budak atau menjadi hamba sahaya. Dan kemudian syarat yang keenam adalah dia bisa melihat, dan syarat yang ketujuh adalah dia bisa mendengarkan. Karena melihat adalah bagian daripada bahwa ia mampu menyaksikan rentetan resepsi dalam sebuah akad pernikahan, dan dia mampu mendengarkan atas ijab dan qabul, yaitu sighah yang dilakukan oleh wali dari mempelai wanita, dan dijawab yaitu berupa qabul dari calon mempelai laki-laki. Dan ini adalah harus didengarkan dengan baik oleh seorang saksi.
Adapun berkaitan dengan kehadiran seorang calon mempelai perempuan, sejatinya boleh ia dihadirkan dalam majelis tersebut, atau dia tidak hadir dalam majelis tersebut, atau dia berada di belakang karena demi menjaga suatu kemudaratan. Tapi jika tidak ada suatu kemudaratan yang sifatnya akan mendatangkan suatu kemaksiatan dalam acara resepsi akad nikah itu, maka tidak menjadi sebuah masalah ketika seorang perempuan juga dihadirkan dalam resepsi acara pernikahan tersebut. Adapun berkaitan dengan sebuah janji nikah yang sering disebut sebagai taklik talak, yang biasanya dibacakan oleh seorang laki-laki yang sudah menikah atau calon mempelai laki-laki yang telah melaksanakan akad nikah kemudian dianggap sah, dan kemudian terakhir dia membacakan yaitu berupa taklik dan talak, yang kemudian itu adalah bagian daripada janji yang harus terpenuhi. Sebenarnya janji nikah bukanlah bagian daripada rukun yang harus terpenuhi dalam sebuah pernikahan, tapi taklik talak adalah bentuk ikhtiat, kehati-hatian supaya menjadi sebuah, yaitu keseriusan bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dalam membina sebuah rumah tangga, dan dibuktikan secara legal adanya yaitu buku nikah. Demikian Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.